Jemaat, dengarkanlah panggilan beribadah. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Setiap dari kita pasti memiliki sosok pribadi yang selalu kita utamakan. Segala yang kita lakukan, yang kita harapkan, pribadi tersebut bangga kepada kita. Izinkan saya bertanya, apakah Yesus sudah menjadi Raja di dalam hidup kita? Pribadi yang selalu kita utamakan, dan apapun yang kita buat, kita selalu berusaha menyenangkan hatinya. Mari saat ini, dengan hati yang rindu bernyanyi bagi Raja kita. Dan biarlah segala pujian yang keluar dari mulut dan hati kita, boleh manis didengar olehnya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan bunga-bunga
kita katakan, inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan. Ini kami Tuhan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Janganlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Jemaat, mari kita bersama menaikkan doa pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dengan segala rasa hormat dan kagum, kami datang kepada Raja kami, Raja sekaligus penebus dalam hidup kami. Tolong kami yang berdosa ini, ampunilah dosa dan pelanggaran kami, supaya apa yang kami buat di dalam ibadah ini boleh menjadi kesenangan bagimu Tuhan. Pimpin ibadah ini, kiranya telinga kami boleh terbuka, dan hati kami siap untuk diubahkan oleh firman Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dan pada akhirnya, hidup kami boleh menggenapi setiap firman Tuhan. Dan apapun yang kami buat, kami menyatakan Tuhan hidup di dalam hidup kami. Tolong ibadah jemaat-Mu ini Tuhan, kami serahkan ibadah ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bukan hanya memiliki raja yang hebat, dia pribadi yang datang ke dunia dengan membawa amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa muridnya. Bukan besok atau lusa, tapi saat ini waktunya untuk kita bangkit dan menggenapi panggilannya, yaitu menyatakan kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, Yesus Kristus sebagai Tuhan satu-satunya Raja. Mari bersama kita menaikkan pujian, Ku Kan Bangkit. Dengan penuh sukacita, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, mari kita semua, mari
Setelah kita menerima amanat agung dari Tuhan, hidup kita bukannya milik kita lagi, melainkan Yesus yang hidup dalam hidup kita sebagai Raja. Dia yang memberi tugas, bukan hanya Tuhan yang menuntut, tapi Dialah yang menuntun kita juga. Mari kita bawa hidup kita dan dengan segala kerendahan hati, kita terus belajar darinya. Sehingga dari hidup kita, orang lain dapat melihat Yesus nyata di dalam hidup kita. Hidupku bejana kosong. Hidupku bejana kosongmu, ku siapkan hanya bagimu. Hidupku bukannya milikku lagi, melainkan Yesus di dalamku. Hidupku bejana kosong, hidupku bejana kosongmu, ku siapkan hanya bagimu. Hidupku bukannya milikku lagi, melainkan Yesus di dalamku. Seperti Kau Yesus, mengosongkan diri, taat sampai mati, inilah hidupku, menjadi bejana bagimu Yesus. Katakan sekali lagi, hidupku bejana kosong. Hidupku bejana kosongmu, ku siapkan hanya bagimu. Hidupku bukannya milikku lagi, melainkan Yesus di dalamku. Seperti Kau Yesus, mengosongkan diri, taat sampai mati, inilah hidupku, menjadi bejana bagimu Yesus. Seperti Kau Yesus, mengosongkan diri, taat sampai mati, inilah hidupku, menjadi bejana bagimu Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merendahkan kehidupan kita dan memohon kepada Tuhan untuk anugerah dan kasih karunia-Nya di dalam menuntun kita sekalian mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, betapa kami bersyukur karena pagi hari ini di dalam kebaikan Tuhan kami diberi kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Sungguh kami berdoa kepadamu, buka hati pikiran kami, agar firman-Mu yang kudus dan berdaulat tinggal dalam kehidupan kami, menuntun, membimbing, dan mengarahkan jalan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Dimanapun kami berada ya Bapa, kami berdoa Engkau hadir menyapa kami dan memberkati kami satu demi satu. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Amin. Jemaat yang ada di
manapun saudara berada, shalom, selamat pagi. Dan hari ini kita terus berjuang, bergumul untuk tetap berdiri tegak dan tetap berkemenangan. Firman Tuhan yang sangat terkenal di dalam Alkitab terambil dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan pada ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya membaca satu bagian lagi dari Lukas pasal 24 ayat 46 sampai 49. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ayat 49 terakhir, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang sudah mendengarnya dan memelihara dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menekankan kepada sebuah teks yang singkat sebagai sebuah judul penginjilan adalah kebutuhan yang mendesak. Bahwa kenapa penginjilan merupakan kebutuhan yang mendesak? Hari-hari ini semua orang membutuhkan kabar baik. Tidak ada berita yang lain selain kabar baik Injil Yesus Kristus yang ditunggu oleh bangsa-bangsa. Kita tiap hari mendengar berita, melihat di media sosial, di gadget kita tentang bahasa-bahasa berita-berita yang membuat kita semua semakin miris dan takut. Tetapi kalau saudara boleh semakin dekat kepada Tuhan Yesus, maka saudara akan melihat bahwa yang terbaik pada hari ini adalah berita kabar baik, yaitu berita keselamatan buat setiap orang. Saudara-saudara, gambaran dari gereja, saya menampilkan sebuah slide tentang gereja pada waktu peristiwa tahun 2010, di mana Gunung Sinabung melakukan erupsi dan ada satu gereja yang tetap berdiri. Di sekelilingnya kemudian berhempasan batu yang besar dan dikelilingi oleh awan erupsi yang gelap. Tapi gereja ini tetap berdiri dengan tegak. Maka saya ingin mengatakan bahwa seperti itulah keadaan kita hari ini. Di tengah-tengah terpaan dari pandemi COVID-19, kita harus tetap berdiri tegak. Kenapa? Karena kita tidak mau jatuh dan kalah. Dan kita punya Tuhan Yesus yang menyertai kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Lukas 24 dikatakan ada tertulis Mesias harus menderita. Penderitaan ini semata-mata bukan menjadikan pribadi dan diri Yesus hanya untuk mengalami kesengsaraan, tetapi bertujuan agar saya dan saudara yang ditebusnya boleh dilepaskan dari kuasa dosa. Kalau kita baca pada ayat yang ke-48, dan di dalam namanya semua kabar tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Harus disampaikan. Saat ini merupakan sebuah kesempatan di mana setiap orang harus melihat, menintrospeksi diri sendiri. Pada waktu lalu kita beribadah, kita bisa berkumpul tatap muka. Dan kita sadar bahwa hal seperti itu menjadi satu kekuatan. Itu kebaktian-kebaktian ritual yang selama ini kita jalankan. Tetapi kita sekarang ada di rumah-rumah, mungkin ada di gedung-gedung khusus. Ada di rumah sakit, ada di panti jompo, di mana saja. Dan di tempat seperti itulah saudara-saudara ada berita yang harus disampaikan, yaitu berita bagaimana kita harus secara personal, pribadi datang kepada Tuhan dan memperkokoh kehidupan kita.
Pada ayat yang ke-49 dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu penolong yang lain, Roh Kudus, untuk memperlengkapi kamu dengan kekuasaan. Ini menjadi penting bahwa kata diperlengkapi menunjukkan kita tidak sendirian. Ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup saya dan saudara sekalian, sehingga di dalam proses seperti itu, kita boleh menggunakan perlengkapan itu untuk menghadapi semua yang jahat di dunia ini. Pada ayat yang ke-50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangan dan memberkati mereka. Peristiwa kenaikan Yesus ke sorga itu tidak hanya merupakan peristiwa para murid melihat Yesus terangkat ke sorga, tetapi ada satu kalimat yang mengatakan saat Yesus terangkat ke sorga, sambil terangkat Yesus memberkati mereka. Maka murid-murid dan kita gereja Tuhan tidak sendirian, tetapi kita berada di dalam berkat-Nya. Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 19 menegaskan, Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Dan karena itu tidak ada seorang pun yang diharapkan binasa. Kenapa penginjilan menjadi kebutuhan yang mendesak? Kenapa saat ini orang banyak membutuhkan kabar baik dan bukan kabar yang semakin dusta dan kabar yang semakin buruk? Karena pada dasarnya di balik semua itu, agar jangan ada seorang pun yang binasa. Kita tidak ingin menjadi korban dari pandemi COVID-19, tetapi kita juga ingin hidup kita diselamatkan melalui kematian Kristus di kayu salib. Saudara-saudara, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi semua orang yang percaya. Dan saya percaya itu hanya bisa direfleksikan melalui amanat agung. Ada banyak orang mengatakan, banyak gereja mengatakan, oh zaman sekarang sudah tidak ada lagi pekabaran Injil, sudah tidak ada lagi amanat agung. Alkitab belum menghapus bagian-bagian yang penting dari pekabaran Injil. Dan kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 1, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan akan menjadi saksi dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, dimulai dari ayat 6, pada waktu Yesus bangkit para murid berkumpul. Kata berkumpul itu bukan sekedar temu kangen, tapi kata berkumpul di situ merupakan sebuah pertemuan di mana para murid ingin mengajukan sebuah permohonan. Dan mereka berkata, Guru, Tuhan, Engkau sekarang sudah bangkit, mari restorasi bangsa Israel. Tapi pada ayat yang ke-7 Yesus mengatakan hal seperti itu bukanlah tugas saya. Itu adalah urusan Bapa, tetapi kamu harus menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Maka ini artinya bahwa setiap orang harus hidup dengan kuasa Allah. Kuasa Allah yang tidak dipakai untuk supremasi diri, tetapi kuasa Allah yang dipakai untuk dan demi kemuliaan Allah, yaitu membawa kabar baik Injil Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya memberikan sebuah ilustrasi tentang adanya jurang, di mana ada orang berdosa, jurang itu berisi keberdosaan dan mereka ingin sampai kepada Tuhan. Itu tidak akan bisa terjadi. Perintah amanat agung agar setiap orang jangan jatuh ke dalam jurang dari keberdosaan itu dan binasa selama-lamanya. Di dalam slide yang Ibu Bapak bisa perhatikan, maka saya ingin menggambarkan penginjilan yang sangat mendesak. Kalau kita berjalan sampai di pinggir dari jurang, lalu di situ adalah sebuah jurang kebinasaan, penginjilan itu berada di tepi daripada orang yang berdiri ini. Selangkah lagi dia akan masuk ke dalam jurang itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah mau di dalam situasi seperti ini agar jangan ada yang sampai terlambat. Jangan ada seorang pun yang binasa. Kita tidak menghendaki siapapun yang menjadi korban dari COVID-19. Tidak ada yang mau itu. Sekalipun berita seperti itu seringkali kita baca tiap hari meningkat. Tetapi tiap detik, sekali lagi tiap detik, Allah tidak menghendaki seorang pun yang kemudian jatuh binasa. Nah, penginjilan itu dia harus berdiri mencegat. Kalau orang berjalan mendekati kepada jurang kebinasaan, maka penginjilan dia harus berdiri di tepi daripada jurang itu.
Sehingga orang-orang yang seharusnya binasa, mereka tidak menjadi binasa. Dan itu tugas saya dan saudara sekalian. Billy Graham menyebutkan, Billy Graham adalah tokoh penginjil almarhum sekarang yang cukup saya sukai. Beliau pernah mengatakan bahwa saya yakin bahwa jikalau gereja mengalami kesadaran, gereja akan kembali kepada pekabaran Injil. Saudara-saudara, gereja tanpa pekabaran Injil, gereja sudah selesai. Saya memberikan slide di dalam konferensi pekabaran Injil 2018. Saudara bisa melihat dari Papua sampai kepada Aceh, semua wilayah di seluruh Indonesia dipenuhi dengan jejak pekabar Injil. Mulai dari Papua, Oto dan Geisler sampai kepada Nomensen. Tidak ada pulau besar yang tidak dijejaki oleh para pekabar Injil. Dan karena itu saudara-saudara, kalau saudara lihat slide yang berikutnya, saya mengatakan bahwa wilayah-wilayah di mana jejak para pekabar Injil yang memberitakan Injil dan menjadikan banyak wilayah, 7 wilayah besar di Indonesia yang boleh disebut sebagai wilayah Kristen, itu merupakan wilayah yang sangat luas, wilayah yang sangat Injili. Dari sejak Papua sampai kepada Toba, Karo, saya pergi ke desa Bulu Awar. Di desa itu ada satu gereja dan ada monumen tentang jejak pekabaran Injil. Luar biasa. Ada orang-orang yang punya komitmen. Sehingga slide yang berikutnya saya mengatakan saudara-saudara akan melihat bahwa dari Papua sampai kepada Aceh, saudara lihat Papua, saudara lihat sebagian Maluku, saudara lihat sebagian Halmahera, saudara turun ada di NTT, saudara lihat lagi ke Sulawesi, utara, tengah, saudara lihat di Kalimantan sebagian besar, saudara pergi ke Nias, saudara pergi ke Mentawai, saudara pergi ke Toba, ke Tanah Karo, saudara akan lihat di sana Injil memiliki pengaruh yang luar biasa. Karena apa? Karena ada orang-orang yang memberitakan Injil. Di Pulau Jawa ada Kiai Sadrak, seorang yang punya komitmen dari tanah Jawa yang mau memberitakan Injil. Ada banyak suku-suku yang belum tersentuh. Saya menyebutkannya misalnya Sunda Wiwitan, misalnya juga suku Kaharingan yang ada di Kalimantan. Saya dengan istri beberapa kali kami pergi ke sana. Lalu ada Kejawen, kemudian ada Marapu di NTB, kemudian ada lagi Ugamo Malawi. Semua ini adalah suku yang belum disentuh dengan Injil. Dan karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya rindu bahwa kita orang Indonesia yang dibesarkan, diberkati di tanah negeri yang indah ini, mari kita semua mengindonesiakan, membudayakan bahwa kehidupan tanpa Injil, maka itu tidak akan menjadi bagian yang menyukakan kita. Semua pekerjaan, semua pelayanan dia harus berorientasi di mana Injil kita harapkan hadir di seluruh wilayah Indonesia. Kalau tadi saya menyebutkannya wilayah-wilayah Kristen dari Papua sampai kepada Nias, itu menjadi daerah-daerah yang merah sebagai sebuah gambaran bahwa itulah wilayah para pekabar Injil awal, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sehingga tempat itu saat-saat ini kita melihat kekristenan cukup kuat. Tetapi pada sisi yang bersamaan, pada bagian seperti itu di wilayah Kristen, kita melihat kekristenan tidak berkembang dengan baik. Orang Kristen seakan-akan tidak diberkati dengan baik. Kenapa? Karena pengaruh adat istiadat yang terlalu kental sehingga Injil tidak terus berkembang. Nah, saya ingin menawarkan sebuah konsep pemikiran tentang Injil yang berkebudayaan. Injil yang berkebudayaan itu begini. Kalau saya orang Indonesia, mari saya jadi orang Kristen Indonesia yang benar-benar hidup di dalam Injil Kristus. Kalau saudara orang Jakarta, saudara orang suku dari manapun juga, mari kita hidupkan keindonesiaan kita. Sekarang ini saya melihat ada banyak orang Kristen yang kehilangan keindonesiaan, padahal kalau saya menyebutkan misalnya KWI, Konferensi
Wali gereja I-nya Indonesia, PGI I-nya Indonesia, atau PGLI I-nya Indonesia. Semua gereja ada Indonesianya. Untuk menunjukkan bahwa wilayah dari keindonesiaan adalah wilayah di mana kita berkesempatan untuk menabur benih yang baik itu. Dan kalau kita membaca atau mengucapkan doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi, saya selalu menerjemahkan ini merupakan bagian dari bumi Indonesia karena kita di Indonesia. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Injil yang berkebudayaan adalah Injil yang tidak meninggalkan. Kalau saudara dari Bali tidak meninggalkan suku Bali saudara. Kalau saudara dari Manado tidak meninggalkan kemenadoan saudara. Dan ini yang menjadi kesaksian yang saya sebut dengan kesaksian presensia. Mari jangan ke barat-baratan, mari jangan ke luar dari akar dari di mana kita berada. Kalau saudara berkata bahwa Pak Pendeta, apakah menginjil itu selalu menguntungkan? Kita tidak mencari untung di dalam pekabaran Injil. Ada begitu banyak sejarah para martir, bahkan para murid Yesus yang mati dengan cara yang mengenaskan. Tetapi saya ingin menggambarkan tentang bahwa waktu kita memberitakan Injil, penderitaan, pengorbanan itu terjadi, tapi kita harus rela untuk berkorban. Kalau saudara baca bagaimana dalam Yohanes 17 ayat 18, sama seperti aku, seperti Bapa mengutus aku ke dalam dunia, demikian aku mengutus kamu. Kata sama menunjukkan sebuah gambaran, dia tidak akan berubah. Bapa kepada Kristus, kepada Yesus, dan Yesus kepada kita. Sama seperti Bapa mengasihi aku, demikian aku mengasihi kamu. Nah saudara-saudara, saya memberikan gambaran tentang para pekabar Injil yang mengalami penderitaan, dan saya menyebutkan mereka semua rela untuk menghadapi penderitaan. Misalnya kalau saudara nonton film dari Silence, bagaimana orang-orang Kristen yang ada di Jepang mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka ditenggelamkan di laut, mereka disalibkan di pinggir pantai, sampai kemudian ombak atau laut itu dia mulai meninggi dan menenggelamkan satu demi satu. Atau saudara menonton film The Mission. Di slide yang saudara lihat, The Mission itu menggambarkan tentang perjuangan pada tahun 1986 di daerah Amerika Latin. Dan masing-masing para pekabar Injil ini pada akhirnya mereka mati karena harus meninggikan salib Kristus. Tetapi saudara-saudara, di dalam Alkitab dikatakan jangan takut. Kepada para murid dalam Kisah Para Rasul, Tuhan bicara walaupun Yesus sudah terangkat. Dan berkomunikasi kepada para murid, janganlah takut, teruslah memberitakan Injil. Saya berbahagia Ibu Bapak, dan tentu juga kita semua, jikalau kita bisa menyampaikan berita baik di tengah-tengah situasi yang kurang baik, yaitu Injil keselamatan. Jangan takut. Ketakutan seringkali membatalkan atau menggagalkan pekabaran Injil itu. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38, ada beberapa hal yang penting bahwa Yesus berkeliling dari kota ke desa, desa ke kota, wilayah ke wilayah untuk memberitakan Injil. Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat. Yesus memberitakan Injil kerajaan sorga kepada setiap orang yang membutuhkan keselamatan dan melenyapkan segala sakit penyakit. Saudara-saudara, Mark Noll, orang yang cukup saya sukai, menekankan betapa pentingnya penginjilan yang menghasilkan tiap orang untuk datang kepada Kristus, mengalami pertobatan, dan menjadikan Alkitab sebagai pusat dari kehidupan. Kalau hari ini saya percaya kepada Tuhan Yesus, maka langkah berikutnya saya mulai mengasihi Alkitab.
bergaul baik dengan Alkitab, dan muncul hati yang bermisi kepada siapapun. Kita melihat bagaimana Indonesia, saya memberi gambaran bahwa bangsa kita Indonesia adalah bangsa yang besar. Hari ini jumlahnya 264 juta. Mereka, kita sudah ada di dalamnya, tapi sebagian besar memerlukan Injil keselamatan. Saudara-saudara, ada 416 kabupaten, ada 98 kota, dan 514 dari semua jumlah kota di Indonesia, dan 17.504 pulau. Semua ini mengajak kita melihat betapa kayanya bangsa kita. Tidak ada bangsa yang seperti Indonesia. Kita memiliki 300 etnis, ada kurang lebih 1.340 bahasa suku dan 740 suku bangsa. Begitu kaya. Dan saya ingin menutup dengan sebuah tantangan dari Markus pasalnya yang ke-16 yang disampaikan seperti ini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Saudara-saudara, kekristenan tidak mengajarkan kita tetap di tempat dan menikmati semua kebaikan Tuhan di tempat. Tetapi kekristenan mengajar saya dan saudara sekalian melalui Injil keselamatan untuk bergerak keluar dan menyampaikan semua yang baik itu kepada mereka yang membutuhkannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami dan bangkitkan kami untuk tetap setia pergi memberitakan Injil kepada siapapun yang pada hari-hari ini membutuhkan kabar baik dan keselamatan yang daripada Tuhan. Dengar sambut doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Penginjilan menjadi sesuatu yang mendesak, dan jangan biarkan amanat agungnya terhenti sampai di kita. Mari kita pergi keluar mengabarkan tentang Injil Yesus. Respon apa yang dapat kita berikan adalah dengan penuh kasih kita menjalankan amanat agung darinya. Bersama kita menaikkan pujian, kirimlah terang-Mu. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah terang-Mu. Banyak jiwa dalam dosa mengarang, kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kita mendengar suaruan dari jauh, kirimlah terang-Mu. Ke hadapan salib serahkan dirimu, kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Musik saja. Dengan penuh kasih kita beritakan, kirimlah terang-Mu. Dan mahkota mulia sedang menanti, kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua.
Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita semua berdiri dan kita bersama menyatukan hati di dalam doa syafaat dalam rangka panggilan kita sebagai umat yang diutus untuk memberitakan Injil. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, mengingatkan kami bahwa kami adalah gereja yang ada di Indonesia, di tengah keragaman suku, bahasa, di tengah begitu banyak kebutuhan yang ada, dan di tengah mayoritas yang belum mengenal Kristus dan mengenal Injil-Mu. Kami juga saat ini bersyukur untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu sebagai ketua persekutuan gereja-gereja dan lembaga-lembaga Injili di Indonesia, di dalam mengayomi seluruh gereja-gereja, khususnya gereja Injili di Indonesia. Tuhan memberkati, memberi kekuatan, kemampuan, dan kuasa, sehingga di dalam masa di mana Tuhan mempercayakan hamba-Mu tugas ini, dapat dilakukan dengan kekuatan dan kemurahan Tuhan, dan Injil Kristus terus dibangkitkan, semangat-semangat gereja Injili untuk selalu dihidupkan. Ya Bapa di surga, kami bersyukur sebagai jemaat GPMRI, sekalipun di tengah pandemi ini, semangat di dalam memberitakan Injil dan menjadi saksi, senantiasa Tuhan kobarkan, baik melalui satu kegiatan sosial, bantuan-bantuan yang ada, baik pribadi maupun kelompok. Tuhan telah menggerakkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena selama ini jemaat tetap setia di dalam janji-janji iman misi mereka. Sekalipun secara manusia, ekonomi di dalam keadaan yang sulit, tapi persembahan mereka terhadap pemberitaan Injil melalui GPMRI Kelapa Gading dan Sinode senantiasa mereka lakukan dengan setia. Semua itu karena kemurahan Tuhan, karena mereka percaya hidup ini anugerah dan semua Tuhan diarahkan oleh Tuhan dalam rangka dunia mengenal Engkau, dalam rangka masyarakat lingkungan mengenal dan percaya Engkau. Ya Bapa di surga, bersyukur karena mulai minggu depan hari Senin, selama 12 hari 1.200 nasi kotak yang akan dibagikan ke Tanah Merah. Ini adalah panggilan Tuhan bagi salah seorang anak-Mu, jemaat-Mu di GPMRI, karena hatinya mengasihi Engkau. Kami berdoa kiranya pembagiannya dikuasai oleh kuasa Tuhan, sehingga mereka yang menerima makanan ini tidak sebatas melihat makanan, tapi mereka mampu melihat kasih Kristus, mampu melihat akan kemurahan Tuhan melalui langkah dan juga apa yang kami kerjakan, khususnya hamba-Mu yang telah menjadi sponsor. Berkati ada ibu-ibu yang membantu di RT, kiranya Tuhan menolong semua pelaksana selama 12 hari ke depan. Ya Bapak, terima kasih. Kami juga bersyukur sebagai jemaat GPMRI bersama-sama, baik dengan Bajem di Bogor, Bajemnya di Depok. Tuhan memberkati. Kedua hamba-Mu Pendeta Luther, Pendeta Torang yang ada di Bogor, Tuhan memberkati. Jemaat, semangat mereka, pakai Tuhan, agar di tengah kondisi ini pun di sekitar mereka ada orang-orang yang merindukan bukan hanya bantuan secara finansial atau materi, lebih daripada itu mereka membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Dan memakailah Tuhan jemaat yang di sana menjadi saksi-Mu. Juga pakailah jemaat GPMRI Kelapa Gading di dalam berbagai karunia, berbagai hal yang Tuhan percayakan. Biarlah hati kami selalu dihidupkan untuk kami selalu diingatkan bahwa kami adalah utusan Kristus di dalam masa waktu di mana Tuhan berkenan. Biarlah kami memfungsikan kan panggilan ini. Ya Bapa, berdoa untuk misi Sinode seluruh Indonesia, baik di dalam menjangkau pedalaman demi pedalaman, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, di daerah Nias dan juga di daerah-daerah lainnya, baik yang ada di Jawa maupun Sulawesi. Tuhan memberkati. Kiranya kami sebagai satu kesatuan bersama-sama bergandengan tangan. Selagi Tuhan memberi kesempatan, kami terus melangkah di dalam kekuatan Tuhan menyelamatkan semua lapisan masyarakat, suku-suku yang ada di Indonesia.
Ya Tuhan, terima kasih. Engkau mendengar doa kami siang ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari bersama sebelum kita memberikan persembahan, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang membawa persembahan kami. Kami membawa dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami tahu banyak hal yang tidak pasti di hari-hari ke depan. Tapi bagi kami pemeliharaan Tuhan sampai dengan hari ini adalah baik dan cukup buat masing-masing kami. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini dan pekerjaan misi Tuhan di tempat-tempat lainnya. Dan nama Tuhan ditinggikan dan nama Tuhan dan kasih Tuhan dikenal oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terimalah persembahan kami ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua kerja pasti diberkati olehnya, asal kita berhati sungguh dan memberi yang terbaik yang kita punya. Bersama kita menaikkan pujian, beri terbaikmu. Dengar seruannya, beri terbaikmu. Rendah atau tinggi, Dia melihat. Kerja semampumu, tak menuntut. Tak perlu dipuji, Dia yang tahu. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Musik saja. Hari kan berlalu dengan pesat. Bekerjalah cepat, Dia akan uji. Tatkala Dia datang, damai senang. Ada pahala sedang menunggu. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Biarlah kiranya hidup kita dapat terus melaksanakan amanat agungnya. Dan pada akhirnya semua yang kita lakukan membawa kemuliaan dan hormat bagi Dia, Raja dan Juru Selamat kita. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, sumber selamat, sumber berkat. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu, dan dimanapun kita berada, terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Adapun anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.